Kepada seluruh jemaah yang sudah hadir, yang masih berada di luar area, silakan untuk memasuki tempat karena acara akan segera kita mulai. Kami informasikan yang bahwasanya pada malam yang berbahagia ini, acara kajian milenial akan langsung disiarkan oleh Multicord, Multimedia Daya Aceh, akun media RTA Aceh Utara, akun media Forum Dai Milenial. ILM Dr. Andes Mahyuzar MSI PJ Bupati Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Inspektur Aceh Utara Adrian Zulfan, yang akan menghormati Bapak Iskandar Kepala Disperindakkop Aceh Utara, Bapak Zubir Hadi Wakil Banlek DPRK Aceh Utara, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak PJ yang telah berhadir dalam hal ini diwakili oleh Bapak Inspektur Bapak Anda Zulfa. Selanjutnya penghormatan saya kepada Bang Muslim. Bang, selamat datang Bang di kajian milenial. Ini merupakan pengurus RTA dan para jemaah-jemaah yang telah berhadir sebagai para muhibbin yang selalu setia membersamai setiap kajian milenial RTA Aceh Utara. Juga selanjutnya penghormatan saya kepada Bapak Saiful Pak, selaku perwakilan daripada BSI yang mewakili Bapak Wisnu yang telah berhadir memberikan arahan kepada kita semua nantinya. Juga penghormatan kepada Bapak Hijazi selaku manajer area Loksmawe, BSI Loksmawe, Bapak Disperindak, Bapak Iskandar yang telah berhadir. Juga penghormatan kepada Bang Mulyadi selaku Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Utara. Juga penghormatan kepada Walid Dilanding selaku Ketua Dewan Pakar RTA Aceh Utara. Juga penghormatan kepada Badan Tawi selaku Ketua Demokrat yang selalu mensupport setiap kegiatan RTA Aceh Utara. Penghormatan juga kepada Bang Zubir Hati selaku Wakil Banlek, anggota Komisi 3 DPRK Aceh Utara yang telah berhadir membersamai akan memberikan arahan dan masukan dan materi nantinya di kajian milenial RTA Aceh Utara. Penghormatan juga kepada Bang Firdaus telah berhadir selaku tenaga ahli DPR RI Bang Muslim. Juga kepada Ketua Lembatu yang telah berhadir, Bapak Sekcam, Bapak Kapolsek, seluruh hadirin sidang pendengar yang telah berhadir di tempat yang sangat mulia ini. Juga penghormatan yang sangat istimewa kepada guru kita bersama Syekh Muhajir Abati Syiraya yang dikenal yang telah hadir membersamai kita pada malam ini
yang akan memberikan arahan dan bimbingan mengenai kedudukan syariah tentang praktik leasing, angsuran kredit, dan umrah cicilan yang akan kita saksikan nantinya. Juga penghormatan kepada seluruh sponsor, para donatur, Kepala BSI Lok Sukun, Kepala BSI Tanah Luas, Ketua FD Squad Lok Semawe, perwakilan daripada Bang Aceh, perwakilan daripada grup Nasyid DSA yang telah berhadir, pimpinan PLN yang telah berhadir di sini, dan seluruh hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pengurus RTA Jawa Utara mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah selalu mensupport kegiatan ini, terutama pada malam ini adalah BSI Region Aceh yang telah mensupport penuh acara kajian ini. Ini merupakan bagian daripada bentuk dukungan BSI untuk santri, yang bahwa BSI berpihak kepada santri dan untuk kemajuan santri Aceh ke depannya. Juga donatur kita, para sponsor yang telah ada di sini, ada Bank Muslim sebagai partner kerja yang hari ini selalu mensupport kegiatan kajian milenial RTA Aceh Utara. Kita doakan semoga ini bisa menjadi motivasi kepada rekan-rekan yang lain yang akan hadir membantu para membahas isu-isu yang hangat di masyarakat. Sengaja kita buat di warung kopi, tujuannya adalah ini merupakan bagian daripada dakwah bil hikmah RTA Aceh Utara untuk kaum muda. Seandainya hari ini kita memilih masjid dan tempat yang sangat mulia lainnya, mungkin anak muda banyak kumpul di warung kopi, maka inisiatif kami dan para donatur kami, para guru-guru kami ada wali landing untuk membuat kajian milenial ini, yaitu di warung kopi. Alhamdulillah sampai hari ini kita telah rutin melaksanakan. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan lainnya. Selanjutnya Pak PJ yang diwakili oleh Bapak Inspektur, kami ingin menyampaikan sedikit keluhan, Pak. Sampai hari ini kajian RTA telah kita laksanakan. Support dari pemerintah Aceh Utara untuk kami mungkin ada. Kami ingin hari ini meminta sesuatu kepada Pak PJ yang telah berhadir, yang diwakili oleh Bapak Inspektur. Orangnya kamu mau laptop hana taboh, Pak. Laptop hana mau taboh pilih. Untuk kerja laptop nunggu idea kamu pakai. Itu bahkan tidak bisa lagi pakai WA di situ, Pak. Segitu usangnya, segitu katretnya laptop itu. Maka harapannya ada Pak PJ hari ini yang diwakili oleh Bapak Inspektur, dibantu kamu, Pak. Dibantu. Ada proposal yang kami buat hari ini. Kami meminta laptop dan komputer satu, paket komputer untuk sekret kami. Ini di depan kawan-kawan semua kita minta. Semoga ini bisa terrealisasi sama Pak PJ ataupun dari Bank Muslim dengan partnernya Bank BSI. Semoga bisa membantu terlaksananya kajian kita. Kita butuh laptop, butuh alat media untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ini. Ini harapan kami, Pak. Ada kami buat proposal, Pak. Semoga proposal ini bisa menjadi wasilah untuk kebutuhan kita di RTA Aceh Utara. Semoga harapan kita ini bisa tercapai ke depannya melalui wasilah Bapak Inspektur yang hari ini mewakili Bapak PJ, dan ada Bank Muslim selaku anggota DPR RI hari ini turun ke tempat kita mensupport kita, insyaallah ke depan, bulan depan kadih titik cerah, insyaallah belum ke kadih laptop dengan komputer dari Bapak PJ, insyaallah ya, kadih komputer dengan laptop dari Bapak PJ, dari Bank Muslim BSI, kadih usaha RTA ke depannya. Semoga itu bisa menjadi kemandirian RTA untuk ke depannya. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Tadi lupa saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Alumni kami dari Musolah Hanafiah Tuku Haji Adenan Nyogurai Luntuan dari pertama ngaji, dan juga kepada Ayahanda Luntuan yang telah berhadir mungkin di belakang, apa di dekat neduk yang selalu mensupport, yang lagi belum sampaikan barokan. Setiap kajian selalu menanyakan pun ada utang. Tapi yang ditanya, maka harapannya ke depan dengan wasilah para sponsor Pak PJ dan Pak Muslim dari SI,
bisa membantu untuk RTA ke depannya. Sekian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdina ila siratal mustaqim. Selamat datang kepada Bang Hendra. Saya lupa Bang Hendra. Ya, sama Ketua Komisi 5, Bang. Ya. Bang Nazir, Bang. Selamat datang, Bang. Yang hadir di RTA ini, Bang Hendra selalu mensupport kegiatan RTA. Jujur saya bilang, dari pertama RTA berdiri sampai hari ini, nama Bang Hendra tidak pernah hilang sebagai sponsor dan donatur. Beliau merupakan wakil DPRK dari Partai Demokrat. Sekian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdina ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rais Am RTA Aceh Utara yang telah mencucurkan keringatnya selama kurang lebih sudah berjalan 4 tahun untuk kegiatan ini bernilai sangat strategis dalam upaya kita meningkatkan kedudukan hukum dan kebijakan pemerintah tentang leasing, rentenir, angsuran, kredit, dan praktek umrah cicilan. Bapak PJ Bupati sangat berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan demi menjawab persoalan yang sedang berkembang dalam masyarakat saat ini terkait dengan leasing, rentenir, angsuran kredit, praktek umrah cicilan yang dialami khususnya oleh masyarakat Aceh Utara. Tengku-tengku dan hadirin yang dimuliakan, kita harapkan semua pihak khususnya pemuda, para santri dan seluruh masyarakat Aceh Utara untuk sama-sama berhadir dan mengikuti kajian dengan membuka ruang diskusi yang disampaikan oleh ulama kita nantinya. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga sangat mendukung serta mengapresiasi kepada RTA Aceh Utara yang sangat kreatif, karena dari hasil kajian ini nantinya akan ditulis dalam satu buku serta dibuat dalam bentuk majalah santri dan akan dibagikan ke seluruh instansi yang ada dalam Kabupaten Aceh Utara. Ini menjadi satu terobosan baru bagi RTA Aceh Utara agar ilmu yang disampaikan dalam kajian bisa diterima oleh masyarakat Aceh Utara khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya melalui buku bacaan ataupun majalah santri. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi Bapak Pejabat Bupati menyampaikan apresiasi kepada jajaran Rabita Taliban Aceh pengurus cabang Kabupaten Aceh Utara atas dilaksanakan kajian milenial ini. Mari kita doakan dan kita dukung bersama acara kajian milenial ini. Semoga kegiatan ini bisa terus berkelanjutan dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Hadirin dan undangan yang dirahmati Allah, akhirnya dengan mengucapkan, tapi sebelumnya ini perlu konfirmasi juga ini. Ada perlu dibuka juga ya? Sudah tadi? Oke, baik. Iya. Izin Pak Muslim. Baik hadirin dan undangan yang dirahmati Allah, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kajian milenial RTA Aceh Utara pada malam hari ini secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan meridahi kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjabat Bupati Aceh Utara Dr. Handes Mahyuzar MSI. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Andrea Zulfa yang telah mewakili Bapak PJ Bupati Aceh Utara. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak barusan menjadi terobosan baru bagi RTA Aceh Utara ke depannya. acara berikutnya, penyerahan penghargaan kepada santri berprestasi yang akan berangkat pada akhir
Agustus nantinya. Beliau merupakan putra asli dari Kecamatan Muara Batu, sekaligus guru Daya An-Nahla dan pengurus aktif RTA Aceh Utara. Selanjutnya, Tengku Muhammad Khairul Muammar Abu Bakar, juara 1 Musabaqah Qiraatul Kutub Nasional ke-7. Beliau merupakan putra asli dari Kecamatan Lok Sukun. Acara tersebut diselenggarakan di Pesantren Sunan Rajat, Lamongan, Jawa Timur. Beliau merupakan santri aktif Dayak Mudi Mesra sekaligus pengurus RTA Aceh Utara. Yang terakhir, Tengku Akbar Miswari Abdurrahman, Khatib Am RTA Aceh Utara, putra asli Kecamatan Matangkuling, sebagai juara 1 Bahsul Masail Provinsi Aceh. Untuk penyerahan penghargaan kepada Tengku Muhammad Yunus akan diserahkan langsung oleh Bapak PJ Bupati Aceh Utara atau yang mewakilinya. Kepada Tengku Muhammad Yunus, disilakan berhadapan dengan Bapak PJ. Kepada sesi dokumentasi, mohon untuk mengabadikan momen ini. InsyaAllah kita doakan beliau akan membawa nama harum Kabupaten Aceh Utara di Uni Emirat Arab nantinya dengan menjadi imam di sana, sekaligus menjadi generasi berikutnya dan membawa sangat banyak kader-kader terbaik ke sana nantinya dengan pengalaman yang sangat padat. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Inspektur yang menyerahkan plakat. Disilakan kepada Tengku Muhammad Yunus kembali ke tempat. Berikutnya penyerahan kepada Tengku Muhammad Khairul Muammar akan diserahkan oleh Bapak Muslim. Ya, dipersilakan Tengku Khairul Muammar. Ini merupakan juara kitab kuning Pak Muslim. Nah, ini beliau insya Allah kalau baca koran Arab semua itu. Iya, luar biasa. Insya Allah dari Pak Muslim juga. Amin, 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 amin. Nah, inilah penyerahan. Semoga lebih giat dan menjadi kader ulama Aceh Utara berikutnya. Silakan untuk kembali ke tempat. Berikutnya kepada Bapak Saiful Musadir untuk menyerahkan plakat kepada Tengku Akbar Miswari. Beliau merupakan Khatib Am RTA Aceh Utara yang mendampingi Tengku Hafiz Al-Mansuri selalu. InsyaAllah kita doakan semoga menjadi ulama di masa mendatang. Foto bersama Rais Am RTA Aceh Utara. Rais Am berada di tengah mungkin. Kepada ketiga santri yang berprestasi, disilakan untuk kembali ke tempat. Tentunya tentang leasing, rentenir, angsuran, kredit dan sebagainya. Apakah itu justru akan melahirkan mudarat secara keseluruhan, ataupun ada hal-hal positif nantinya yang akan muncul dari leasing, kredit, angsuran dan lain sebagainya. Tentunya hal ini akan sangat menarik kita bahas nantinya dalam pembahasan materi kajian kita di malam yang berbahagia ini, melihat dari sisi regulasi perundang-undang serta dari hukum syariah. Tentunya para hadirin berbahagia, untuk lebih meningkatkan suasana semangat kita di malam berbahagia ini, kita suarakan bersama takbir. Masih kurang takbir, kurang rangkaya kupi takbir. Baik, seluruhnya hidupkan flash handphonenya masing-masing. Sallallahu ala Muhammad. Seluruhnya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya Bapak Ibu sekalian, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.
kasih dan berikan ucapan tepuk tangan untuk kita bersama. Baik, seluruh hadirin berbahagia, tentunya sebagaimana telah kita ikuti pemantik materi yang menjadi semangat kita di malam yang berbahagia ini, membuka cakrawala pengetahuan kita. Pastinya nantinya akan kita isi satu per step by step nantinya menjadi pengetahuan terpenting bagi kita. Berbagai narasumber telah hadir dari pakar ahli hadir tengah-tengah kita. Pastinya ini akan kita lakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama akan langsung kita berikan kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan materinya masing-masing maksimal 10 menit. Minimal boleh seminimal mungkin. Dan setelah itu nantinya baru kita bukakan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian, maupun mungkin secara kanal YouTube yang live streaming juga nantinya mungkin ada pertanyaan di kolom komentar bisa dibacakan oleh operator yang memantau di malam berbahagia ini. Baik, tentunya perhatian berbahagia untuk lebih sesuai dengan apa yang telah kita dengarkan tadi. Untuk pertama sekali mari kita dengarkan terlebih dahulu pengetahuan untuk kita bersama tentang regulasi perundang-undang tentang leasing, rentenir, serta pinjaman dan lain sebagainya. Tentunya di kesempatan berbahagia ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Banlek DPRK Aceh Utara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Abang Das Zubir Hadi. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semua pada malam hari ini kesehatan sehingga bisa hadir semua dalam kegiatan kajian milenial bulan ke-26 terkait dudukan hukum syariah dan kebijakan pemerintah perihal leasing, rentenir, angsuran kredit dan praktek umrah cicilan. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak TJ Bupati atau yang mewakili, Bapak Muslim anggota DPR RI, kemudian Bapak Tantawi anggota DPRA Aceh, Walid Nanding, dan salah satu pemateri juga ini Tengku Muhajir ya, dari BSI, dan juga yang kami hormati anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara Pak Mulyadi, Pak Nazir, Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, dan kepada seluruh para santri, anggota RTA Kabupaten Aceh Utara yang semuanya ini saya lihat ini ada yang milenial, ada yang non milenial. Tapi ini memang kajian milenial. Nah, milenial dalam artian memang ini permasalahannya memang sudah secara umum menjadi permasalahan bagi masyarakat kita semua. Baik Bapak Ibu, nggak ada yang ibu ya? Ada ibu-ibu? Ada. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada RTA Kabupaten Aceh Utara yang menyelenggarakan kajian milenial ini, dan kami rasa ini memang kajian yang sangat penting dan menarik karena memang dialami oleh masyarakat kita pada umumnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Geci Ampih tadi, memang ini terasa sekali memang di masyarakat kita dan memang sudah mengalami secara beruntun, baik itu rentenir, leasing, bahkan pinjaman online atau pinjol. Nah, ini sudah sangat meresahkan. Di samping itu juga kalau yang namanya pernah mengupayakan seperti uang kripto, itu semacam itu uang kripto, tapi sekarang sudah diatur aturannya bagaimana menggunakan secara legal, jadi tidak digunakan secara ilegal.
Baik, menanggapi permasalahan-permasalahan ini terkait dengan leasing rentenir, kami dari Disperindak Kop UKM Aceh Utara mencoba menjelaskan beberapa hal terkait dengan leasing, kenapa itu timbul leasing ataupun rentenir, sehingga itu menjadi tren negatif bagi masyarakat kita. Itu menurut kami memang itu pengaruh juga terhadap perekonomian masyarakat kita. Karena daya saing yang tidak terelakkan bagi pelaku usaha, terlebih pasar-pasar modern yang lebih mudah dijangkau oleh para konsumen. Jino para pedagang tradisional nyo bersaing dengan pasar online. Kenyal pasar tradisional bersaing dengan pasar online. Ini sudah mulai berkembang. E-commerce merupakan suatu pemasaran barang atau jasa melalui sistem informasi dengan memanfaatkan internet. Kemudahan akses informasi ini terhadap barang yang akan dibeli menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi orang yang berbelanja melalui online. Dan ini menjadi dasar munculnya leasing ataupun rentenir. Kemudian berbagai tantangan dialami oleh para pedagang di tengah keterbatasan yang ada. Maka muncul rentenir, muncul leasing akibat kekurangan modal. Pinjam melalui lembaga pendanaan yang tidak berizin. Kemudian juga ada juga yang berkedok koperasi. Nah, ini perlu diperhatikan, nanti akan kami sampaikan. Kalau secara definisinya mungkin secara umum mungkin sudah diketahui, tapi rentenir ini secara kamus besar bahasa Indonesia, rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Dan secara kamus besar. Dan ulangi, rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Itu rentenir. Sedangkan menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, rentenir adalah seseorang yang memberikan pinjaman uang guna memperoleh keuntungan dengan cara menarik sejumlah bunga. Nah, ini kapadumboh bungong, buno taboh bungong, bak kamus dari pihak Otoritas Jasa Keuangan juga bunga juga. Umumnya rentenir dijadikan sebagai jalan pintas oleh masyarakat meminjam uang karena ia mampu memberikan kemudahan dalam pinjaman. Jadi di sini nupiki lebih mudah karena hana agunan. Tuh pinjam peng lagi begali pak kecil buno. Tuh lebih langsung napeng aja. Jadi mudah. Ya, ini yang menarik masyarakat. Jadi perlu sampaikan. Ciri-ciri rentenir itu yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, pencairan pinjaman dana itu cepat. Kemudian yang kedua, tanpa jaminan ataupun tanpa agunan. Gejo menan, hana payah sertifikat, hana payah agunan SIM, STNK segala macam, gejo. Kemudian yang ketiga, memiliki bunga yang besar. Atau aturan bunga dibuat sesukanya. Yang keempat, umumnya ditemui di desa-desa dan pasar. Yang kelima, menagih dengan cara kasar. Ini kadang-kadang menyena. Cara menagih ini secara kasar. Menyena lagi betul-betul memang bid rentenir. Kemudian ini secara tadi sudah saya sampaikan terkait dengan rentenir. Kemudian leasing berdasarkan surat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu. Ini Mbak Nanggro syariah getanyo di Acehnya male tu na berkedok-kedok rentenir ataupun koperasi-koperasi simpan pinjam yang memang tumbuh menjamur di tengah-tengah masyarakat kita. Perlu kami sampaikan modus yang berkedok koperasi itu. Biasanya penawarannya melalui medsos, SMS, Google Play ataupun aplikasi store. Kemudian menggunakan nama KSP atau koperasi simpan pinjam, namun tidak memiliki pengesahan badan hukum. Kemudian mengatasnamakan koperasi berizin yang terkenal sehingga Ketua Panlek DPRK Aceh Utara, kita persilakan kembali kepada Bangda Zubir Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam wal ilmi bil amal wa sirajan munira. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bulan yang pertama, sejenak sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Atas limpahan rahmatnya kita telah dapat berkumpul di dalam majelis yang sangat baik pada malam hari ini. Kemudian selawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan para alim ulama, pimpinan daya, Abu, Abi, Walid yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Kemudian yang kami muliakan guru politik saya, Bang Muslim. Selamat datang Bang, terima kasih telah hadir jauh-jauh dari Jakarta. Saya dengar juga baru sampai Bang. Yang terhormat PJ Bupati Aceh Utara yang malam hari ini diwakilkan oleh Bapak Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Agenda ini merupakan agenda yang sangat prospektif, membawa syiar agama di ruang terbuka sehingga para pemuda dan pemudi yang menikmati malam di warung kopi dapat juga menyerap berbagai macam syiar agama yang ada. Terima kasih atas semua dukungan-dukungan yang hadir. Kami izin pimpinan menyampaikan juga bahwa DPR Kabupaten Aceh Utara merasa takjub dan mengapresiasi. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan dilaksanakan sebagaimana baiknya. Para hadirin, guru-guru kami, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Malam hari yang berbahagia ini, saya mewakili DPR Kabupaten Aceh Utara, izin pimpinan, mewakili panitia Badan Legislasi DPR Kabupaten Aceh Utara, diminta untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan regulasi yang menyangkut dengan tema pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Bapak yang mewakili Disperindak bahwa
regulasi tentang kredit, rentenir, koperasi, kemudian kaitan lainnya yang menyangkut dengan pembiayaan baik syariah maupun non syariah tentunya telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Kami memandang bahwa yang menjadi dasar hukumnya ada dua. Yang pertama terkait dengan koperasi, yang kedua terkait dengan perbankan atau pembiayaan syariah atau yang baru-baru ini kita kenal dengan Kanun LKS, yaitu Kanun nomor 11 tahun 2018. Pedomannya hanya dua. Yang pertama Undang-Undang Koperasi, yang kedua Undang-Undang atau Kanun LKS. Sedangkan untuk regulasi di tingkat kabupaten kita belum pernah menyusunnya. Saat ini kita mempedomani ketentuan undang-undang yang ada di atas. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Aceh Utara, apabila hal-hal yang perlu kita antisipasi seperti rentenir, beroperasinya koperasi-koperasi tanpa izin dan kejelasan, maka perlu kita susun konsep atau formula apakah bentuknya seperti peraturan bupati maupun peraturan daerah, yaitu kanun yang seperti biasa kami rampungkan. Berbicara kanun, sebagaimana yang telah kami kerjakan, bahwa setiap tahun kita hanya mampu menyelesaikan 3-4 kanun baru, baik itu inisiatif dari pemerintah daerah maupun inisiatif dari DPR. Prosesnya itu akan sangat lama dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk pengesahan. Belum lagi proses implementasi dan pembuatan peraturan bupati terkait dengan tata cara pelaksanaan kanun tersebut. Dan itu waktu 1-2 tahun itu membuat kita semuanya kian resah dan merasakan bahwa program yang digencarkan oleh rentenir ini perlu kita waspadai dan kita buat payung hukum secepat mungkin. Bapak Ibu sekalian, para guru-guru kami, saya hanya menyampaikan bahwa terkait dengan judul kajian kita pada malam hari ini, DPR menyambut baik yang pertama bahwa perlu dilakukannya antisipasi secara ketat dan perlu dibuatnya peraturan daerah maupun peraturan bupati. Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan para pihak baik DPR RI, kemudian DPRA, kemudian para tokoh-tokoh yang lain, bahwa kita perlu membuat kesepakatan bersama agar menjadi rujukan bagi kami di DPR Kabupaten Aceh Utara, apakah itu untuk mendorong lahirnya peraturan bupati atau mendorong lahirnya draft rancangan kanun. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru-guru kami, Abi dan Umi, DPR Kabupaten Aceh Utara sangat menyambut baik terhadap kajian kita pada malam hari ini. Semoga nanti akan membuahkan hasil. Jadi tidak hanya bicara kajian-kajian saja, tetapi kita tidak melahirkan sesuatu yang dapat mengantisipasi hal tersebut menjadi lebih buruk di Kabupaten Aceh Utara. Mungkin kajian lengkapnya nanti akan disampaikan secara bertahap dan berjenjang oleh pemateri, para guru-guru kita yang telah hadir di malam yang berbahagia ini. Yang intinya sudah kami sampaikan bahwa setelah kegiatan ini mudah-mudahan lahir rekomendasi bersama bahwa kita sepakat untuk membuat benteng khusus terhadap penyalahgunaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan keuangan yang berdampak negatif bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Akhirnya saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata dan bahasa yang salah. Mohon maaf juga para undangan kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Ada Syekh Muhajir yang hadir sebagai pemateri utama kita. Ada Bang Tantowi juga, anggota DPR Provinsi Aceh, rekan kami, juga guru politik saya, karena di antara sederet teman-teman dari Demokrat, saya juga berasal dari Demokrat. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa
rahmat bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruh hadirin yang berbahagia, tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Banlek DPRK Aceh Utara. Tentunya ini sangat menantang para pengurus melahirkan rekomendasi dari pengajian di malam yang berbahagia ini, yang nantinya disampaikan kepada pemerintah dan baru kemudian dibawakan regulasi atau payung hukum untuk kita bersama. Para hadirin yang berbahagia, kita sudah sangat melihat bahwa wajah teman-teman dan sahabat kita di malam berbahagia ini sangat berbeda. Semuanya lesu, lemas, dan loyo mungkin mengikuti cuaca suasana hujan. Semuanya kita harapkan tetap bersemangat dengan gocangan takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, tetap bersemangat para Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini kajian kita di malam ini ikut disiarkan langsung melalui kanal YouTube Forum Multimedia Daya Aceh dan Multicore Kreatif. Ini adalah media kreatifnya santri-santri Aceh yang tentunya memberi kabar kepada dunia bahwa santri Aceh itu ada dan akan terus ada sepanjang masa. Tentunya para hadirin sekalian, di malam yang berbahagia ini semakin memberikan kabar gembira, kesempatan kita untuk mendengarkan banyak ilmu pengetahuan untuk kita. Di kesempatan ini kita akan mendengarkan pembicaraan hangat langsung dari tokoh kita dari Senayan, Bang Muslim, yang sering kita kenal dengan panggilan Bang Muslim, yaitu dalam fungsi beliau dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Menarik para hadirin yang berbahagia, sering kita dengar apa yang beliau sampaikan bahwa bicara provokatif. Tentunya sangat menarik para hadirin yang berbahagia. Saja kita berikan tepuk tangan yang meriah dan kita persilahkan kepada anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Muslim SHI MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC yang luar biasa. Jadi tokoh muda Aceh Utara, Bung Rifki. Kita bersyukur, saya tadi begitu lihat ada 3 prestasi terbaik oleh anak-anak muda milenial Aceh Utara, baik juara internasional, juara nasional, dan insya Allah menjadi duta-duta Aceh di seluruh dunia ke depan. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dawadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama tentu kita bersyukur malam hari ini kita dapat hadir dalam acara kajian milenial ke-26 yang dilaksanakan oleh adik-adik dari Rabitah Taliban Aceh atau RTA. Ini saya pikir hal yang sangat luar biasa, tidak mudah melaksanakan secara rutin setiap bulan. Tentu kita apresiasi yang luar biasa, kita tepuk tangan yang meriah buat teman-teman dari Rabitah Taliban yang kebetulan Saudara Rifki inilah sekjen daripada Rabitah Taliban Aceh. Tepuk tangan. Kemudian tentu yang saya hormati mewakili Pak Bupati Aceh Utara, sahabat saya Bang Andre selaku inspektorat daripada Aceh Utara. Tentu hadir sponsor utama kita dari BSI Aceh, Bapak Saiful, kemudian Bapak Hijazi dan teman-teman BSI. Tentu kehadiran BSI ini adalah memberikan solusi buat kita. Artinya dengan hadirnya kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Saya ingat betul nih Pak Saiful, Pak Hijazi ya. Artinya saya bicara banyak dengan Pak Direktur Utama BSI. Beliau menyampaikan apa? Bang Muslim, hari ini Aceh menjadi provinsi paling miskin se-Sumatera. Apa beliau sampaikan? Insya Allah dengan kehadiran BSI ini, image Aceh provinsi paling miskin insya Allah ini akan berubah secara bertahap. Tepuk tangan kepada BSI. Kemudian yang saya hormati, ini banyak tokoh-tokoh hadir. Ada anggota DPRA Pak Haji Tantowi, sekaligus Ketua Demokrat Aceh Utara. Ada Bang Zubir HT, Wakil Ketua Banlek Aceh Utara. Ini perlu saya perkenalkan, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kemudian ada teman-teman dari DPRK, ada Bang Mulyadi, Bang Najir, kemudian juga ada Bang Rian,
kemudian Tezul Hadir dan teman-teman. Tentu yang membanggakan kita hari ini lengkap hadir. Ini sahabat saya, saudara saya juga, tokoh dan sangat kritis ini, yaitu Al Mukarram, Wakil Ketua Himpunan Ulama Daerah Aceh, Syekh Muhajir Usman, SAG dan LM. Ini beliau alumni Australia, Pak. Kita sedang bahwa di Aceh banyak ulama-ulama juga alumni luar negeri. Kita banyak mendengar dari Syekh Muhajir ini sahabat saya juga, keluarga saya. Jadi banyak ini agak kritis juga ini beliau nih. Tapi mudah-mudahan bisa memberi solusi terhadap persoalan yang disampaikan berkaitan dengan dudukan hukum syariah dalam kebijakan pemerintah. Kemudian hadir Ketua Dewan Ulul Albab RTA, yaitu Walid Landing. Terima kasih Walid. Terima kasih semua yang hadir. Tentu ada juga Bang Hendra Yuliansah, Wakil Ketua DPR Aceh Utara, Bung Firdaus Nuzula. Ini anak-anak muda hebat Aceh Utara. Tentu Ketua RTA Aceh Utara, yaitu Tengku Hafiz. Terima kasih. Ini luar biasa bertahan 26 kali. Insya Allah bakal jadi pemimpin di negeri ini nanti ke depan ya. Kenapa? Memang konsisten tuh nggak mudah. Termasuk kita hadir kajian hari ini. Orang-orang yang hadir di kajian hari ini menurut saya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang mau belajar. Belajar itu tidak harus di kampus, tidak harus di pesantren, tapi warung kopi ini adalah tempat belajar yang sangat luar biasa di Aceh ini. Karena dari warung kopi lah melahirkan kanun, melahirkan segala hal. Tapi dengan catatan, jangan terlalu lama di warung kopi, ya kan? Kita banyak mengisi waktu-waktu. Kemudian hadir di tengah kita semua ada juga para gure luntuan, para walid, para umi, mandum yang hadir. Kemudian ada Pak Iskandar, terima kasih Pak Is selaku Kadis Perindak Aceh Utara. Kemudian Walid Jamal di belakang saya. Mana Walid Jamal? Makasih Walid Jamal. Kemudian tentu di sini hadir tadi Bang Ali Kuba, mana Bang Ali Kuba? Dari KNPI mana? Makasih. Ini sahabat saya ada tadi Bang Hamzatun, tokoh sentral dari Aceh Tengah. Nah, tepuk tangan. Kemudian juga ada juga Bang Nazar, terima kasih Bang Muhammad Nazar. Tentu Pak Geci yang teristimewa hari ini. Terima kasih Pak Geci Ampe. Pak Mulyadi, terima kasih. Dan para walid semua, umi-umi, tentu saya bersyukur. Saya tidak bayangkan tadi Tengku Rifki yang hadir ini lengkap dari tokoh KNPI, Pemuda Pancasila, dari semua yang hadir. Saya bangga, saya bersyukur. Memang momen malam hari ini adalah momen yang sangat bagus ya. Kenapa kita katakan? Saya tertarik ketika LKS ini hadir. Ya kan? Persoalan rentenir, semua adalah persoalan ekonomi. Kalau kita sejahtera, saya pikir nggak akan ada tuh rentenir, leasing, segala macam. Kenapa? Karena ini ada problem. Problem utama adalah kemiskinan. Kenapa kita miskin hari ini? Pertanyaannya. Artinya apa? Berarti harus ada solusi yang kita cari. Solusi yang pertama ya peluang kerja. Peluang kerja dan kesempatan untuk banyak hal yang kita lakukan. Tentu kita berharap kehadiran BSI ini juga bisa memberikan. Tentu apa yang diberikan oleh BSI termasuk akses permodalan. Tentu tahun ini kemarin Pak Jokowi telah secara simbolis bahwa penyaluran kurs tahun ini sebesar 3 triliun untuk Provinsi Aceh. Tentu kita berharap ke depan kita minta bukan hanya 3 triliun, itu 5-7 triliun ya Pak Saiful, Pak Hijazi. Kenapa saya katakan? Supaya masyarakat itu tidak lari ke rentenir lagi. Tidak lari ke pinjaman online. Apalagi terakhir yang paling banyak korban adalah robot trading yang disampaikan tadi Pak Iskandar ya. Artinya apa? Ini kita sudah berubah. Semua persoalan hidup ini terus terang ingin sampaikan, kita sudah jauh dari agama, sudah jauh dari ketentuan Allah, sudah jauh dari ketentuan Rasulullah. Kenapa? Dulu tidak ada orang mengenal yang namanya rentenir, orang yang namanya leasing dan lain-lain. Artinya apa? Berarti kita kembali lagi kepada
khitoh kita kepada Al-Quran dan hadis. Dan saya yakin, coba bayangkan negara-negara muslim di dunia. Kita suka iri Pak. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Dubai, Abu Dhabi, itu semua negara-negara muslim paling kaya di dunia. Kok mereka bisa sejahtera? Padahal Aceh ini kan tidak lepas dari sejarah. Artinya apa? Ini yang persoalan yang ingin saya sampaikan, tadi disampaikan Dinda Rifki. Kita coba evaluasi kembali, ada persoalan apa dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kita tahu betul problem di Aceh, 32 tahun kita konflik. Alhamdulillah 2006 kita sudah damai di bawah Pak SBY ketika itu. Kita isi bagaimana perdamaian Aceh ini dengan hal-hal yang positif. Saya ingat betul waktu saya kecil-kecil di Aceh, tidak ada waktu kita untuk banyak di warung kopi. Saya pulang sekolah, saya olahraga, malam ke pesantren, terus kita kegiatan, terus. Hari ini sudah jauh, anak-anak muda sudah meninggalkan nilai-nilai ibadah itu. Saya ingin tarik sedikit Dinda Rifki, kita mundur sedikit ke belakang. Coba kita evaluasi kembali, supaya kita lebih objektif dan lebih fair. Apa persoalan yang terjadi? Sehingga banyak muncul rentenir, banyak muncul segala macam model. Berarti ada persoalan di kita. Inilah terus terang saya selaku anggota DPR tentu melaksanakan fungsi pengawasan. Termasuk kebetulan hari ini saya dipercayakan menjadi anggota Komisi 6 DPR, khusus yang membidangi BUMN, kemudian Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Koperasi UMKM, dan juga Kementerian Investasi. Tentu yang ingin saya lakukan adalah salah satu target utama adalah Kek Arun. Saya tidak mau keberadaan Kek Arun ini kita kembali kepada era dulu, ketika Arun menjadi basis gas terbesar di dunia. Apa yang terjadi ketika Orde Baru itu? Kita seperti tikus mati di lumbung padi, seperti penonton di rumah sendiri. Ini jadi persoalan. Kemarin saya dengan teman-teman turun langsung ke PIM. 2 minggu lalu kita turun juga ke Kek Arun. Apa yang ingin kita lakukan? Termasuk terakhir kemarin saya ke Unimal, Universitas Malikus Saleh, yang baru mendapatkan IDB, bantuan daripada Asian Development Bank sebesar 800 miliar. Sekarang apa yang lagi dibangun adalah sekitar 14 gedung di Unimal. Itu adalah tujuannya apa? Untuk pembangunan sumber daya manusia. Dan insya Allah kalau ini selesai 14 gedung ini menjadi kampus terbaik di Aceh. Apa yang kita harapkan di situ? Kita cek betul. Seluruh proyek-proyek di Aceh hari ini kita cek bagaimana penggunaan tenaga lokal. Bagaimana tenaga-tenaga ahli dari lokal. Termasuk material yang digunakan seluruh pembangunan harus dari lokal. Kemarin saya cek di Unimal ternyata 100% semua dari lokal. Termasuk pengadaan pasir, sub kontraktor kita minta semua dari lokal. Termasuk tenaga kerja. Saya cek di beberapa perusahaan di Aceh Utara khususnya ini sudah jauh lebih bagus. Dan kita akan kontrol terus. Nanti saya minta kepada RTA, Bung Rifki, kemudian Tengku Hafiz, sampaikan apapun ke Bank Muslim. Insya Allah kita akan support. Ya kan? Kenapa? Hari ini anak muda harus menjadi solutif, bukan problem. Kenapa ingin saya katakan? Hadir Bank Muslim hari ini menjadi solusi. Kegiatan RTA, saya pikir tidak terlalu sulit hanya mencari modal. Ya, saya pikir setiap kajian lapor aja ke Bank Muslim, insya Allah dikasih solusi. Paling nggak ada BSI hari ini kan? Ya, itu baru BSI, belum yang lain-lain. Tapi insya Allah setiap bulan kita akan bantu, ya kan? Jadi sehingga RTA ini tidak harus bawa yang namanya proposal tiap hari. Ini udah zaman ketinggalan. Ya, kenapa saya bilang kasihan? Jadi paling nggak nanti berikutnya PIM, berikutnya lagi PAG. Jadi kita kilir terus. Ya betul nggak Pak Hijazi ya? Silakan, nanti ada Bang Firdaus di sini, ya ada Bang Hendra dan ada juga Bang Tantawi. Persoalan di Aceh ini persoalan komunikasi. Ada terjadi stuck. Apa? Itu sesuai amanah undang-undang pasal 23 apa? Bumi, air serta seluruh kekayaan alam itu adalah dikelola oleh negara, milik negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Saya tidak mau dengar lagi nanti ada PIM, ada Arun, ada Pertamina yang tidak memberikan ruang gerak kepada masyarakat. Saya yang pertama mendobrak itu semua.
ya kan? Kenapa? Kita nggak boleh hanya marah-marah aja. Hari ini kita cari solusi. Percuma ada anggota DPR 13 di Jakarta. Percuma ada 4 DPD di Jakarta. Percuma ada di DPRK. Kita sampaikan. Jangan kita hanya marah-marah sendiri. Kalau kita marah-marah sendiri itu tidak memberikan solusi. Di sini ada hadir abang-abang kita Pak Saiful selaku Deputi BSI Aceh. Hadir Pak Hijazi, hadir teman-teman kepala cabang BSI. Kalau kita bagi bersama, persoalan bangsa ini akan selesai. Ini ada pimpinan Dayah Kupi. Tepuk tangan buat pengusaha kita yang luar biasa. Artinya apa? Ketika Indonesia merdeka, Aceh ini menjadi daerah modal. Ini nggak boleh kita lupakan sejarah. Apapun cerita, Aceh terlibat penuh dalam rangka kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Hari ini kita kenapa kita tertinggal? Ada persoalan. Persoalan utama adalah persoalan komunikasi. Kadang-kadang karena kita hanya marah sendiri, ngomong sendiri, tapi nggak pernah sampai ke pusat. Inilah yang butuh komunikasi. Bisa Adinda Rifki sering ketika ada persoalan di Aceh disampaikan. Kan tidak sulit. Hari ini orang demo 1000 kalah dengan orang 2 orang. Kenapa yang demo 1000 nggak pernah sampai ke atas? Saya insya Allah 4 kampus saya perjuangkan negeri nggak susah saya bilangin. Apa modal saya? Kopi Aceh, Dendeng Aceh, Empeng Aceh, selesai. Saya perjuangkan bagaimana kita membangun infrastruktur Unimal, memperjuang penegrian Teku Umar, Gajah Putih, Universitas Samudra Langsa kita bantu. Bagaimana unsyah dari akreditasi jadi itu bentuk komitmen. Persoalan yang berikutnya adalah persoalan mau atau tidak. Innamal a'malu bin niat. Mau jadi anggota DPR ngapain? Saya mau tanya. Apakah mau nambah rumah banyak? Atau mau tambah istri lebih banyak? Kan enggak. Kita disumpah jabatan kita wajib memperjuangkan aspirasi rakyat. Wajib memperjuangkan daerah pemilihan. Sama ketika Pak Hijazi, Pak Saiful jadi pimpinan BSI ngapain kalau beliau nggak berbuat untuk rakyat? Berarti beliau tidak menjalankan amanah undang-undang. Tidak menjalankan perintah, termasuk saya. Dan saya yakin hari ini BSI menjadi modal utama buat kita untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang berikutnya, ini khusus RTA. RTA ini merupakan Rabitah Taliban Aceh, semua adalah milenial-milenial daya. Teman-teman dari santri harus ngambil peran hari ini. Kemarin saya ketemu dengan Tengku Muhaimin. Kemudian abang beliau rektor IAIN di Samalanga. Saya sampaikan, kan banyak juga di pesantren ada lulusan jet pribadi, betul nggak Gus ya? Islam mengajarkan kita untuk jadi orang kaya. Kenapa? Supaya kalau kaya kita bisa membantu yang miskin. Betul nggak? Yang punya Dayah Kopi. Dayah Kopi bangun terus bisnisnya. Artinya itu yang paling benar. Kita tidak ada lagi waktu untuk saling menjelek-jelekkan. Saya kepingin hari ini, apalagi judul kajian kita cukup bagus. Mari nanti didukung oleh kawan-kawan DPRK Bang Zubir. Kita cari aturan. Yang tidak boleh hari ini adalah masuknya pinjaman-pinjaman online, pinjol. Yang melalui online tuh. Kemudian rentenir-rentenir yang di luar Aceh itu, kita batasi betul. Ngapain kita pinjam? Ada kurs dari BSI kita menggunakan. Dan ada program, ada PNM dan lain, silakan digunakan dengan baik. Makanya saya minta kepada masyarakat di Aceh Utara, walid-walid, ayah luntuan mandum, gunakan nih Bang Muslim di DPR. Saya insya Allah saya akan bantu semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Tidak boleh lagi perusahaan manapun di Aceh Utara ini tidak membuka akses kepada anak-anak muda, kepada tenaga kerja lokal untuk mereka bisa berkiprah dan bekerja di perusahaan tersebut. Siap nggak RTA? Saya nggak mau dengar RTA besok hanya mengeluh terus. Harus memberikan solusi. Insya Allah kehadiran Bang Muslim akan memberikan yang solusi yang terbaik buat kepentingan masyarakat di Aceh Utara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa. Wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang kami hormati Yang Mulia Abati Haji Syekh Muhajir Usman SAG. Ini dengan Syekh Muhajir Bang Muslim saya sudah ketemu sebenarnya di tahun 2009. Pada saat saya masih sebagai pimpinan cabang BRI di ID Raya, sempat menjadi murid beliau juga, diam-diam. Yang saya hormati Abangda Bapak Muslim Ayub selaku, mohon maaf, ini ada yang salah ketik ini. Abangda Muslim selaku anggota DPR RI Komisi 6 yang alhamdulillah selama ini sangat setia mengawal BSI di Aceh dari awal proses merger sampai dengan hari ini beserta seluruh tim tenaga ahli, bapak-bapak anggota dewan dari Partai Demokrat yang berhadir pada malam ini. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektorat Bapak Andrian Zulfa, ini juga sahabat lama, ketemu terakhir 2015 kita. Baru malam ini Bang Muslim ketemu lagi. Berkah. Yang kami hormati Bapak Iskandar, Kepala Disberdindak dan UMKM Aceh Utara. Yang kami hormati Bapak Zubir Hati, Wakil Banlek Aceh Utara. Yang kami hormati Walid Tuku Zul Fadli, Ketua Dewan Ul Albab RTA. Yang kami hormati Tengku Hafiz Al-Mansuri selaku Rais Am RTA Aceh Utara. Yang kami hormati Pimpin Dayah Al-Nahla Kota Losmawe, Bapak-bapak Muspika Kabupaten Tanah Luas, para alim ulama, tengku-tengku, kaum mak, kaum ayah, para hadirin dan hadirat, mandum rekan-rekan RTA yang berhadir, yang barangkali hanya mungkin luntuan sebut satu persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan tengku-tengku sekalian, Bang Muslim menyampaikan salam hormat dari Bapak Wisnu Sunandar selaku RCO BSI Regional 1 Aceh, yang beliau sendiri seharusnya sangat berkeinginan dan berharap bisa hadir pada pertemuan malam ini. Namun karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau elak, berhubung ada kegiatan dengan direksi dan beberapa komisi 11 DPR RI yang ada di Aceh, sehingga pada malam ini dimintakan kepada saya untuk mewakili beliau pada acara yang berbahagia ini. Alhamdulillah malam ini saya hadir dengan Bapak Hijazi selaku Area Manager BSI Area Luk Sumawe beserta teman-teman Branch Manager yang ada di kawasan Aceh Utara dan Luk Sumawe. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih juga karena Bang Muslim saya ini kali kedua hadir memperkuat kajian milenial RTA Aceh Utara. Alhamdulillah kerjasama dengan RTA tidak hanya dengan RTA Aceh Utara, kita juga sudah menjalin kerjasama dengan RTA Provinsi, dan sebagaimana harapan daripada Bang Muslim dan kita semua, insya Allah BSI akan senantiasa terus mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh RTA Aceh Utara. Tunggu-tunggu kaum mak, kaum ayah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui kehadiran BSI sebagai bank hasil merger dari Bank Syariah anak dari Himbara atau Himpunan Bank Pemerintah yang alhamdulillah sejak 1 Februari tahun 2021 kita akan membuat supaya masyarakat Aceh mudah mengakses BSI. Salah satunya pertama tadi kami menghadirkan 160 kantor di seluruh Aceh. Yang kedua kami menghadirkan 17.000 agen BSI Smart. Mungkin di sini juga ada kali ya. Mudah-mudahan ini Blangjerun ya, Blangjerun, daerah Blangjerun dekat. Di sini pasti ada. Nah, BSI Smart Agen ini, Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan kami jadikan sebagai agen-agen yang akan memberikan fasilitas informasi. Jadi ketika Bapak Ibu butuh akses ke bank, maka BSI Smart Agen ini menjadi salah satu perpanjangan tangan dari BSI. Kalau ketika misalnya butuh pembiayaan, boleh bertanya kepada BSI Smart Agen. Dan nanti akan kami berikan pembekalan-pembekalan agar mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh para pelaku ekonomi yang ada. Kemudian
alhamdulillah sampai dengan posisi Juni kemarin, Bank Syariah Indonesia telah mampu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di Aceh mencapai 17,8 triliun di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, yang terhormat Abadi Dilangsa, kita bersama Syekh Muhajir, Kakanda Bang Muslim, dan juga kepada seluruh para tamu terhormat yang telah dihormati tadi, wabil khusus Guru Tuan, yaitu Walid Dimenjeh, MPU Kecamatan Tanah Luas, dan kepada seluruh para hadirin hadirat. Di penghujung malam kita masih semangat untuk mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Maka pada malam berbahagia ini kebiasaannya Bang saya membaca pantun Bang. Tapi malam hari ini saya ganti, ingin membaca puisi. RTA, oh RTA, Rabitah Taliban Aceh namanya. Lahirmu penuh dengan perjuangan. Sampai hari ini engkau masih terus berjuang. RTA, oh RTA. Lahirmu dalam ridha ulama, besarmu dalam bingkai doa. Hujan pujian selalu hadir, tapi RTA bagaikan anak tidak diharapkan lahir. RTA, oh RTA. Pengurusnya adalah bahagian dari anak bangsa, tapi keberadaanmu dipandang sebelah mata. RTA, oh RTA. Engkau adalah kumpulan para santri, bangkitmu dari daya untuk menyelamatkan negeri. Namun nasibmu tak seindah mereka yang punya gedung tinggi dan fasilitas yang sangat memadai. RTA, oh RTA. Engkau hanya mendengar rayuan, lembaran demi lembaran terbang kemana-mana, tapi tak pernah kembali dengan sebuah senyuman yang indah. RTA, oh RTA, tertanda Walid Landing. Para wartawan yang terhormat, di akhir perjumpaan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa tolong catat judul untuk ke depan. Saya ingin kepada wartawan mendukung kami sekali, mendukung RTA. Bila urunyo kaguo para anggota dewan yang terhormat, BSI juga pulang, tulis satu judul, sepulangnya para dewan dari pengajian RTA, RTA menggalang dana untuk membeli laptopnya. Biar kita datang dari sini sampai ujung sana ame karton. Tame karton bahwa setelah acara pengajian kita hadirkan para tamu kita yang luar biasa, tapi kita akan galang dana dari meja ke meja, dari warung kopi ke warung kopi. Dan itu pasti akan kita lakukan. Berarti itu pokok judul untuk setelah pengajian kali ini, RTA menggalang dana untuk membeli laptop. Dan juga yang terakhir kami mengharapkan ada ajir, karena BSI-nya hadir dan berkembang luar biasa di Aceh. Pakenan orang Aceh yang jadi kepala BSI. Pokehana orang Aceh yang jid, pohana orang Aceh yang carang. Bang Muslim tolong ke depan dipertahankan. Ada jid bu orang Aceh yang pimpin BSI, wong lain. Ini kembali tadi. Maka oleh karena demikian kepada seluruh rekan-rekan dan saudara guru-guru lontuan yang berbahagia, dukunglah RTA. Walaupun mungkin dari tempat lain belum mendapat dukungan yang maksimal. Gitanyo hana moto besantri hana gitanyo. Yang ke kantor RTA juga hana. Mungkin yang jadi bantu lagi-lagi menoleh tunggu hafid Bang Muslim. Menyahanan bantu iron bang bahlum loilong ada yatim bang. Nah ni yatim daya kota Papeng. Nanti insyaallah Bang Hafid ya, kita akan mendengarkan janji Bang Muslim. Tonyo insyaallah Bang Muslim mungkin ya kan. Tidak lagi kita bermimpi, tapi mimpi akan terjadi kenyataan pada malam hari ini. Mungkin hanya sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahdina ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Terima kasih, ini suatu spirit yang luar biasa. Jadi
kehadiran Bank Muslim harus jadi solusi. Itu yang kita nanti. Jadi urusan laptop sama komputer urusan Bank Muslim. Ya. Jadi RTA itu tidak boleh mengemis lagi. Tadi sudah saya sampaikan. Insya Allah hadir beliau-beliau ini kan menjadi solusi. Sini ada anggota DPRA, ada bupati, ada DPRK. Nggak boleh ada yang mengemis lagi. Karena Allah tidak suka kepada orang yang mengemis. Betul nggak? Jadi kita hari ini hadir memberikan solusi. Saya pikir Pak Saiful tidak akan pernah diam. Pak Hijazi, ada Pak Iskandar. Tentu semua harus kita bangun satu ikatan emosional silaturahmi. Walid Landing, insya Allah, saya berharap insya Allah besok ada anak RTA di Amerika, anak ada RTA di Jerman, anak ada RTA di Arab, semua ada. Mereka jadi pahlawan-pahlawan, duta-duta Aceh di seluruh dunia ke depan. Kenapa saya ingin sampaikan? Inilah momentum yang harus kita manfaatkan. Kehadiran saya dan teman-teman hari ini, inilah kita buka lembaran baru. Saya pernah sampaikan, Dayah di Aceh ini harus menjadi motor penggerak semua sektor. Baik sektor ekonomi, sektor pendidikan. Tadi Syekh Muhajir luar biasa menyampaikan kepada kita semua. Ya inilah kondisi kita di Aceh hari ini. Kita kurang kompak. Ya kan? Untuk bangsa yang besar, dulu ketika kita lawan Belanda, karena kita kompakan. Bahkan dengan bambu runcing pun kita menang. Karena kita rasa memiliki rasa kebersamaan. Puisi yang disampaikan Walid Landing menjadi inspirasi buat kita semua. Bahwa RTA tidak sendiri. RTA akan bersama kita, bersama seluruh masyarakat, bersama pada Walid dan Abu-Abu di Aceh. Insya Allah Walid, saya ingin berikan yang terbaik. Tidak usah ditunggu, kita eksekusi. Jadi tidak ada tunggu-tunggu lagi. Jadi saya orangnya komitmen. Tanya Tengku Hafiz ketika beliau di Jakarta, saya sampaikan. Dan semua yang kita sampaikan, kita laksanakan. Saya sering diajarkan oleh Pak SBY, janjilah sesuatu kepada masyarakat, kepada rakyat yang memungkin kau penuhi. Kalau kau tidak penuhi, jangan kau pernah berjanji. Tapi hari ini karena saya berjanji, saya akan penuhi Walid. Ya kan? Ya Pak Tantawi, tolong besok belikan, kasihkan langsung kepada Tengku Hafiz. Enggak, itu bagi-bagi tugas namanya. Hendra mana Hendra? Wakil Ketua DPR mana? Udah lari. Nggak ada. Kalau Demokrat nggak ada yang lari. Dia komitmen untuk bekerja yang terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Saya kembalikan ke. Jadi insya Allah Hendra, sini Wakil Ketua DPR. Tolong komputer sama laptop besok diselesaikan. Ya Pak Tantawi ya. Jadi tidak ada yang nggak selesai, Walid. Persoalan yang bayar nanti Bang Muslim, ya kan? Tapi yang beli Bang Hendra sama Pak Tantawi, ya kan? Jadi intinya ini hanya persoalan kecil sebenarnya kan. Tapi persoalan besar bagaimana keberadaan RTA memberikan nilai tambah, memberikan satu pemahaman, memberikan satu wawasan kepada masyarakat bahwa anak-anak santri juga bisa bersaing. Ini salah satu contohnya Rifki ini. Rifki ini kiprahnya nasional. Jadi artinya banyak tokoh-tokoh yang menurut saya perlu kita promosi, kita dorong. Jadi sini ada pengusaha kita yang punya Dayah Kopi, ya kan? Ini juga beliau akan dikomunikasikan nggak sulit menurut saya, ya kan? Jadi semua persoalan di bangsa ini persoalan komunikasi, Walid, ya kan? Saya sering sampaikan setelah saya coba, saya perjuangkan 4 kampus negeri, saya bantu berbagai fasilitas. Ternyata nggak sulit, hanya satu pertanyaan, mau atau tidak. Saya sampaikan kalau kita mau pasti bisa. Tengku Hafiz saya sampaikan beberapa kali, ya harus mau. Nggak ada yang nggak bisa. Saya telepon Pak Saiful, saya telepon Pak Wisnu. Artinya ini hanya persoalan komunikasi. Ya Rifki ya, Tengku Hafiz, insya Allah kita tidak mau banyak janji, tidak akan kita buktikan. Tentu harapan kita adalah anak-anak santri ini, saya kepingin betul, Walid, Kepala BSI di Aceh, pasti kita kepingin orang Aceh. Tentu Pak Saiful salah satu yang terbaik hari ini, karena beliau sebagai deputi, ya kan. Insya Allah besok ke depan akan muncul anak-anak yang besar. Jadi menurut saya, Walid, terima kasih, inspirasi Walid. Tapi harus tepuk tangan yang meriah buat Walid.
Ini Walid Landing kalau di DPR RI ini kalau beliau nyalon pasti kepilih. Iya kan? Ini kalau dari paripurna beliau ngomong kayak gini menggoncangkan dunia. Iya kan? Sama kayak Syekh Muhajir tadi kan? Betul nggak? Artinya apa? Ya harus punya keberanian. Dan nggak usah takut. Takut kita kepada Allah, nggak usah takut kepada manusia. Selama kebenaran, selama buat kepentingan masyarakat, selama kepentingan bangsa negara, kita harus paling depan untuk membela itu. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian para hadirin yang berbahagia, untuk keberkahan acara kita, mari kita mintakan kesediaan daripada Abu Ketua MPU untuk berkenan membacakan doa.